bedah ya atau di bagian kesehatan. Kalau boleh tahu Pak Dokter, selama membaca Bible, Pak Dokter pernah baca nggak satu ayat di Bible di mana ayat itu mengarah kepada soal medis, atau satu ayat di Bible di mana ayat itu membahas tentang 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 medis lah gitu, Dokter? Ada nggak, Dok? Mohon maaf Bapak, saya bukan seorang apologet ya, tetapi saya hanya mendengar. Enggak, saya tidak sedang ngajak Bapak untuk berdebat, tidak. Ya, Saya cuma bertanya pengalaman Bapak saja. Gitu. Pernah nggak Bapak membaca dalam Bible itu satu ayat di mana ayat itu sinkron dengan dunia medis yang Bapak jalani gitu loh, Pak? ya memang Lukas itu sebagai seorang dokter juga Pak. Jadi sana tabib ya, sebagai Iya, seorang dokter. Mereka juga mengobati. Begitu. Bukan itu Bukan maksudnya orangnya, Pak. Pak. Bukan Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini. Ada Tetapi satu di ayat dalam dalam Bible Bible. ada tulisan tentang kemedisan. Bukan orangnya. Kita tahu Lukas itu dia tabib katanya ya. Iya, contoh nih Pak, ya Pak Dokter ya, di dalam Al-Qur'an kan kami disampaikan ya. Sesungguhnya di dalam badu itu terdapat banyak adalah penawar dari berbagai macam penyakit. Dikatakan Allah dalam Al-Qur'an tentang kandungan yang dimiliki oleh madu. Ya, dan kandungan yang baik yang disampaikan Al-Qur'an itu ya, yang ada pada diri madu itu dibenarkan sama tim medis kan. Memang madu itu baik untuk beberapa untuk kesehatan, untuk ini gitu loh. Lukasnya sendiri, kalau historikalnya kan kita tahu Lukas itu memang tabibnya Paulus, kan gitu. Di dalam Bible Lukas pernah menuliskan enggak suatu tulisan di mana tulisan itu mengarah kepada perkembangan dunia medis gitu loh, yang menggemparkan dunia medis, tulisan dari Lukas itu gitu loh, Pak? Ada nggak, Pak? Saya tidak tahu Pak. Terus terang saya bilang tadi ya, saya hanya pengikut Yesus. Ya, saya bukan seorang intinya Bapak, maaf ya Dokter ya, Bapak nggak pernah baca Bible lah secara intensif ya, secara intens gitu ya, nggak pernah baca Bible secara intens Pak ya? Ya, saya tidak mempelajari khusus Bible saja enggak. Tapi saya bukan belajar Pak, tapi saya bilang baca. Bapak nggak pernah baca Bible secara intens gitu ya? Iya. Gimana? Iya, saya nggak baca intens enggak. Tapi siap. setiap hari saya baca. Itu Pak, kita hargai, siap. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa itu. Kalau memang seperti itu keadaannya. Memang kitab suci Kristen, maaf ya. Kitab suci Kristen ini hanya seperti simbol. Bukan pedoman. Maaf ini Pak Dokter, maaf kalau saya mengatakan ini, saya membicarakan memang apa yang saya rasakan juga dulu waktu kami masih Kristen. Saya itu Faruk juga dulu Kristen. Jadi kewajiban untuk membaca Bible itu sebenarnya memang satu, aturannya itu tidak ada. Karena apa? Bible ini tidak mengatur tentang aturan bagi umat manusia. Nggak ada. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci Kristen ini tidak ada untuk mengatur kehidupan manusia. Contoh, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan kita. Bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan kita. Bagaimana cara kita untuk bersuci. Bagaimana cara kita untuk melakukan perintah Allah tuh, contoh siapa-siapa saja yang boleh kita katakan menjadi mahram kita. Siapa saja yang boleh kita nikahi. Siapa saja yang tidak boleh. Aturan tidak boleh memakan ini. Aturan itu. Nah, di Al-Quran itu diatur semua. Makanya saya katakan Al-Quran itu bukan suatu kitab sejarah. Yang menceritakan si A, ceritakan dari lahir, ibunya ini, terus kronologinya seperti ini, dia meninggal seperti ini, matinya di sini, dikuburkan di sini, nggak ada. Kalau Al-Quran itu jelas, itu aturan hidup bagi umat manusia, kami umat muslim. Aturan hidup, semua diatur di situ Pak Dokter.
Maaf Nggak kata, apa-apa, Bu. bahkan, Nggak apa-apa, Bu. bahkan tentang, ya nggak apa-apa, kita kan ini kan saling bahkan tentang apa ya, soal perceraian, itu diatur betul. Soal bab haid pun ketika perempuan itu mendapatkan haidnya, bagaimana ketika dia sudah lewat dari ini, semua diatur. Tidak bisa tidak diatur. Makanya Islam itu betul-betul agama yang konsisten dengan hidup manusia, Pak Dokter. Ya, puji Tuhan kalau memang begitu, Ibu. Karena memang kita bersama-sama saling menghormati, saya mempunyai keimanan, dan yang saya kagumi pada Tuhan Yesus senjatanya itu kasih, Bu. Kami mempunyai kasih, ya. Sangat luar biasa. Jadi saya senang Ibu membicarakan agama Ibu, saya hanya mendengarkan, tapi saya juga mengimani agama saya. Begitu Bu ya, Bu siapa nih? Bu Nora Aritona. Ya. Oke. Ya, Bapak saya juga di bagian kesehatan. Ya, Ya, puji tapi Tuhan. Masya Allah beliau menggunakan akalnya sehingga menerima kebenaran masuk Islam. Jadi begini sedikit Pak Dokter, ajaran kasih manusia memang diharuskan saling mengasihi sesamanya, saling membantu. Bahkan di Islam pun itu kami itu seperti satu tubuh Pak Dokter. Ketika ada saudara kami, saudari kami mengalami suatu kesusahan, kami itu diwajibkan untuk saling membantu. Kami juga ajaran kasih. Gitu. Tapi begini, maksud saya begini. Aturan hidup yang kita kerjakan ini kalau tidak berlandaskan dari peraturan Tuhan, ini jadi amburadul. Contoh, maaf, apakah di Kristen ada peraturan tentang pernikahan? Tidak ada. Kalau Di Pak dalam Dokter, Kristen- Pak Dokter cari sendiri Di sebentar. dalam Kristen dikatakan Ibu ya, saya bicarakan iman Ya. saya. Hanya dikatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan Tuhan tidak bisa tidak boleh dipisahkan diceraikan oleh manusia. manusia. Jadi Pertanyaan apapun saya, itu, makanya kan bagaimana sampai caranya saat Tuhan ini mempersatukan itu Pak? saya puji Tuhan umur 60 tahun, istri saya satu. Alhamdulillah, Bapak Ya. saya juga istrinya cuma satu. Ya, karena kami hanya bisa dipisahkan oleh maut, Ibu. Jadi, Sekarang pertanyaan saya Pak Dokter. Kecuali Sebentar. dengan zina ya. Bisa kalau zina ya, ada berzina boleh cerai itu. Sekarang pertanyaan saya Pak Dokter. Pak Dokter yang mungkin lebih tinggi ilmunya daripada saya karena Pak Dokter ini udah profesor. Seandainya Pak Ibu- Dokter mempunyai Ibu seorang lebih anak tinggi perempuan. ilmunya dari agama silakan. Ibu pasti setiap orang Nggak punya apa-apa, Pak kelebihan Dokter. kok. Ibu Ya, masih nggak lebih apa-apa. dari saya. Seandainya Pak Dokter mempunyai anak gadis menikah dengan perjalanan pernikahan 10 tahun. Tiba-tiba setelah 10 tahun pernikahannya terjadi suatu masalah yang besar. Anak Pak Dokter ternyata selama 10 tahun itu 5 tahun dia mengalami yang namanya kekerasan KDRT. Puncaknya sampai anaknya Pak Dokter ini akhirnya dibawa ke rumah sakit opname karena divisum di ICU karena memang sudah kritis. Pertanyaan saya, apa solusi dari agama Bapak ketika si istri mendapatkan perlakuan seperti itu dari suaminya? Puji Tuhan di dalam kami melakukan perkawinan itu landasannya kasih. Kami bukan hanya menyatukan antara seorang laki dan perempuan, tetapi disitulah kasih yang berjalan. Jadi dalam hal-hal tertentu dalam keluarga saya yang agama Kristen juga sampai saat ini, puji Tuhan, Seandainya Pak, untuk saya ada. menceritakan seandainya Pak. Karena Ya, yang ini Pak. Karena Tidak, kami itu punya dulu, Pak. iman kasih, kami tidak akan berbicara andai-andai, Ibu. Oh. Jadi ya mohon Jadi maaf Bapak ya. meyakinkan bahwa apakah semua Kristen mempunyai iman kasih Pak? Kalau dia Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Saya tidak tanya itu Bapak Jadi Profesor. kalau kita mengatakan kita Kristen, berarti kelakuan, bicara kita, tindak tanduk kita
harus sama dengan Kristus. Yang saya tanya solusi, Pak. Saya tanya solusi. Kalau solusi kan saya bilang, karena kami tidak mengimani hal yang tersebut, makanya kami tidak pernah mengalami hal-hal tersebut. Kami Saya tanya solusinya, Pak. solusi yang maksudnya Ibu, Begini, apa Pak. yang Kalau di Islam, Pak. Di Islam itu ada tertulis di dalam buku pernikahan itu ketika suami tidak menafkahi istri 3 bulan berturut-turut, istrinya tidak ridho dan membayarkan 10.000, sudah jatuh talak si laki-laki itu 1 walaupun tidak diucapkan. Nah, jadi di Islam ini ada solusi, Pak. ya, Contoh. silakan Contoh Ibu, begini, nggak apa-apa. Ya. Allah menciptakan saya. Allah menganugerahi saya ini dengan sebuah yang namanya rasa cinta. Ketika saya dianugerahi cinta, berarti Allah menginginkan saya kalau bisa hidup bahagia. Saya pun juga demikian. Tetapi terkadang kita diuji dulu sama Allah. Bagaimana kecintaan kita kepada manusia dan kecintaan kita kepada pencipta kita. Nah, sekarang begini. Ketika kita mengalami yang namanya, yang seperti saya katakan, saya punya suami. Itu berarti kan jodoh yang diberikan oleh Allah. Saya menikah dengan dia. Berapa tahun kemudian terjadi yang namanya percekcokan di rumah tangga. Ini ujian dari Allah, kan? Terus saya mendapatkan KDRT. Itu bukan sekali, 2 kali, bukan setahun, 2 tahun. Bahkan mungkin lebih dari 2, 3 tahun, 4 tahun. Terus saya katakan, apakah saya katakan berarti kamu tidak di dalam kasih? Oh, berarti tidak bisa seperti itu. Karena apa? Iblis itu diizinkan oleh Tuhan untuk menggoda manusia. Jangan salah. Adam saja digoda oleh iblis. Jangan salah. Yudas saja digoda oleh iblis. Nah, jangan salah juga. Yesus saja dicoba oleh iblis. Apalagi kita ini manusia. Yesus kan Tuhan. Kenapa bisa digoda oleh iblis? Apalagi kita manusia. Nah, sekarang begini. Kalau di Islam ketika perempuan itu sudah mendapatkan KDRT begini bla 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 bla. Saya boleh dong menuntut kepada Allah. Saya nuntut kepada Allah, ya Allah. Pasti saya nuntut. Saya ingin hidup tuh yang bahagia. Mendapatkan suami imam yang betul-betul menjadi imam saya kelak nanti di akhirat. Kan begitu. Terus laki-laki ini memang tidak akan bisa menjadi imam saya di dunia. Karena apa? Perlakuan dia yang begitu kasar kepada saya. Terus Islam solusinya apa? Perempuan diperbolehkan untuk meminta cerai kepada suaminya. Itu dinamakan hulu. Solusi ada, Pak. Perceraian itu bukan aib. Allah sangat membenci perceraian. Betul. Allah benci. Tetapi Allah lebih benci ketika hambanya ini sudah zolim. Udah zolim ini namanya. Saya punya anak perempuan dibak-buk sama suaminya seenaknya. Saya mungkin begini Pak Dokter. Mungkin selama Bapak menghidupi, membesarkan putri Bapak. Mungkin sesentil pun tidak pernah. Tapi ketika anak itu diserahkan kepada seorang laki-laki yang sebenarnya kita ini tidak kenal laki-laki itu. Kita tidak kenal, anak kita yang kenal karena mereka pacaran. Kita berikan anak gadis kita kepada orang itu untuk apa? Untuk dia itu dibuat seperti ratu oleh suaminya. Kan itu keinginan orang tua. Tapi apa yang terjadi? Anak kita mendapatkan perlakuan kasar. Terus kita mengatakan begini, berdoalah nak, mudah-mudahan suamimu itu dijamah oleh Yesus. Berdoalah nak. Tetap kita paksa dia satu rumah. Tapi sering dibakbuk-bakbuk terus. Bagusnya kalau dia tidak mati. Kalau dia mati apa enggak penyesalan dalam hidup kita sebagai seorang tua. Anak saya yang kecil saja kalau dipukul orang tanpa sebab, saya hantam dia.
Apalagi ketika dia sudah dewasa, habis dia dibabak belurkan oleh suaminya. Terus kita minta anak kita tuh bersabar. Sabar nak, ini ujian. Sabar nak, ini ujian. Sampai kapan anakmu bisa sabar menahan badannya yang begitu sakit dipukul oleh suaminya? Ditampar, mungkin pendengarannya udah kena. Ditinju matanya, mungkin kornea matanya juga udah kena. Dan akhirnya menyebabkan apa? Cacat. Cacat. Makanya saya ingin sekali Kristen jujur deh. Jujur. Coba bicara sesuai dengan kemanusiaanmu. Kamu seorang orang tua. Kamu memberikan anak gadismu kepada laki-laki ini. Tetapi apa yang dia perlakukan sama anak gadismu? Dulu anak gadismu cantik kau berikan. Lengkap, bagus pakaiannya, kulitnya mulus. Tiba-tiba datang kepadamu dengan keadaan apa? Bonyok, babak belur. Solusinya apa? Saya selalu mendengarkan jawaban dari pihak Kristen ini. Saudara Kristen, kami akan berdoa, meminta kepada Yesus untuk menjamah hatinya si laki-laki ini. Biar dia berubah, hei. Kamu pikir ini hidup seperti maling kundang? Ketika ibunya bersumpah, langsung terjadi laknat Allah kepada si anak itu? Enggak. Anakmu mungkin sudah ICU, nafasnya tinggal satu-satu. Datang kamu kepada dia menangis, baru kau laporkan. Sekarang syukur saja, undang-undang sudah ada KDRT. Dulu belum ada KDRT lu. Nah, itu bagaimana? Makanya saya bilang, kenapa sih Kristen itu kalau diskusi jangan munafik deh. Jangan munafik. Makanya Islam memberikan solusi. Apa? Perceraian. Cerailah. Saya pribadi, seandainya diperlakukan suami saya seperti itu, saya minta kepada Allah untuk mendapatkan apa? Bahagia. Saya berhak menuntut kepada Allah, saya ingin hidup bahagia. Apa gunanya saya diciptakan oleh Allah? Apa gunanya anugerah cinta yang diberikan oleh Allah? Kalau toh juga itu tidak saya dapati dari laki-laki ini. Apalagi dia selingkuh. Dia main judi. Dia malas kerja. Jadi menuntut saya yang harus kerja untuk menghidupi anak-anak saya ini. Lebih bagus saya janda. Jelas. Tidak ada kewajiban saya untuk apa? Untuk menafkahi anak saya. Gak ada. Perceraian memang dibenci oleh Allah. Tetapi Allah lebih benci lagi ketika orang ini sudah zolim. Suami istri ini udah zolim. Bukankah pernikahan itu adalah ibadah? Di Islam pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah Pak Dokter. Maaf kata Pak Dokter ini kan udah dewasa kita nih semua nih. Anak-anak kecil jangan nonton ya, anak-anak kecil ya. Bahkan di Islam saja, suami istri yang ketika melakukan jima itu adalah suatu ibadah. Pahala. Apalagi si istri ikhlas menjalani apa? Kewajiban dia sebagai seorang istri. Pahala. Makanya saya bilang, bagaimana kalau terjadi kepada diri Anda? Tapi jangan kita tepik ya. Di luar sana udah banyak kok KDRT terjadi. Bahkan apa? Suami membakar istrinya. Uzubillah. Ya karena itu. Suaminya tukang judi. Gak dikasih uang judi. Saya kasih tahu Pak Dokter. Terjadi itu. Suaminya judi. Mereka orang berduit. Habis semua. Rumah, tanah. Akhirnya apa? Mereka nyewa rumah. Istrinya lah yang kerja. Karena suaminya asik judi. Terus suaminya nih datang. Minta uang 300.000. Dia mau beli chip katanya. Saya gak tahu judi apa itu. Tidak dikasih. Istrinya dipukul pakai apa? Pakai tumbukan untuk menumbuk sayur ubi. Andalu. Di mana? Di kepalanya. 20 jahitan. Terus pulang dia ke rumah mamanya. Ya Kristen gak bisa bercerai. Akhirnya mereka pisah rumah selama bertahun-tahun. Si suami telantung begitu, si istri
Tergantung begitu. Gak bisa dia menikah karena belum ada surat cerai. Makanya saya selalu bilang, cobalah. Apa sih solusi bagi Kristen, dari Kristen ketika mendapatkan ada yang seperti itu? Apalagi di zaman sekarang, zamannya edan. Kalau dikatakan sama Pak Dokter tadi, ya syukur kami itu Bapak. Bersyukur keluarga Bapak dijauhi seperti itu. Tapi ketika Anda melihat ada di depan Anda seperti itu, kira-kira kemanusiaan Anda berkata apa, Pak Dokter? Saya minta dari sisi kemanusiaan. Karena apa? Tidak mungkin Allah menetapkan suatu aturan kepada hambanya tidak mengikuti kemanusiaan. Karena jangan lupa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila aja mengutamakan kemanusiaan. Apa mungkin apa mungkin agama, sebuah kitab suci tidak ada solusi untuk kemanusiaan? Saya tanya, ini memang menyangkut kemanusiaan lah. Iya kan? Apa solusi kemanusiaan dari kitab suci Anda? Kalau Anda mengatakan ajaran kasih, itu bukan kasih lagi. Ketika orang itu, perempuan itu sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya, tetapi agama tidak ada solusinya. Dan akhirnya menggantungkan pasangan ini. Dibilang gantung. Akhirnya mereka pisah rumah. Si perempuan pulang ke rumah emaknya, si laki-laki akan di situ saja. Bertahun-tahun hidup seperti itu perempuannya. Jadi solusinya apa, Pak Dokter? Soal kemanusiaan. Saya minta Pak Dokter menjawabnya soal kemanusiaan. Jangan tentang hukum kasih di dalam Bible. Kalau kasih sudah bertentangan dengan kemanusiaan, itu bukan kasih lagi, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Iya, apa yang Ibu ceritakan itu tentu bisa terjadi di semua agama dan semua orang. Ya. Tetapi tatkala kita berbicara tentang kasih dunia, kita pasti bertentangan dengan kasih bagi Roh Kudus atau yang ada di akhirat. Biar bagaimanapun, kita tidak bisa menuankan dua Tuhan, Mormon dan Tuhan. Dunia pasti bertentangan dengan akhirat, Ibu. Jadi, untungnya agama saya, tatkala Yesus naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat kepada pemikiran-pemikiran saya. Jadi, ya kita harus berhikmat, Ibu. Ya, hikmat itu tidak harus memberikan keadilan dunia, tetapi lebih kepada kita berbicara bagaimana keadilan akhirat. Jadi, mohon maaf Ibu, apa yang Ibu ceritakan tadi benar, dan itu bisa terjadi di semua agama. Keadilan dunia ada aturannya sendiri. Hal-hal yang menentang itu sudah diatur oleh aturan-aturan dunia. Begitu Ibu ya. Jadi, kalaupun kita melihat di depan memang ada hal-hal yang salah secara hukum dunia, dia pasti akan menerima aturan-aturan itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih ya. Saya dapat pandangan dari Ibu. Saya hanya mendengar saja. Mudah-mudahan nanti saya menambah pengetahuan saya lah ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Saya sedikit izin Ya, Bun. silakan. Ya, silakan. Sedikit, 1 menit 2 menit ya. Begini Pak, Allah ini kan atau Tuhan ini yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tentu sebagai pencipta dia tahu kebutuhan-kebutuhan hambanya, ciptaannya toh. Nah, di dalam Islam itu Pak, Allah memberi solusi. Dalam Islam Allah memberi solusi. Nah dia tahu kelemahan-kelemahan ciptaannya. Misalnya nih, kita di Islam itu kalau berwudu enggak ada air boleh tayamum. Debu kita tempel di tangan kita tepuk atau kita tempel ke dinding, tangan kita tepuk, kita usapkan.
Allah memberi kita solusi atau jalan keluar, pilihan. Nah, ketika kita nggak bisa sholat berdiri, bisa kita duduk, misalnya sakit, bisa baring segala macam. Ya, kita dalam perjalanan, izin Pak izin, ini indahnya Islam ya. Dalam perjalanan kita nggak bisa arah kita ke kiblat, ke Ka'bah sana. Boleh kita menghadapkan kita sesuai dengan kita hadapkan kepada Allah. Itu solusi-solusi. Kita dalam sebuah rumah tangga tujuan kita ingin bahagia. Tapi ketika kita menjalani itu banyak cobaan ya. Tapi Allah memberi solusi. Boleh kita menggugat cerai. Boleh kita sebagai seorang perempuan kita punya hak gitu loh. Kita diberi solusi. Nah, kita ke Kristen. Kristen ini kaku, nggak ada solusi. Kalau kau berumah tangga kau bonyok, ya sudah kau terimalah kau bonyok. Ya. Suamimu ini dan itu, ya kau terima. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali berzina. Nah, solusinya zina. Kan lucu nih aturan Tuhan Anda ini kan. Boleh bercerai kalau dengan zina. Parah. Bagi kami itu itu ngeri. Itu ya teman-teman. Jadi aturan mereka itu boleh bercerai tidak boleh bercerai kecuali dengan berzina. Nah, kalau berzina, salah satu berzina boleh bercerai. Nah, kalaupun bercerai ya karena ada kedapatan zina nih, berpisah. Salah satu itu udah pisah nih, ada status janda, ada status duda. Tidak boleh pun kalian kawin atau menikah ya. Kalau di Kristen itu enggak ada menikah, kawin. Enggak boleh kalian kawin, cari pasangan masing-masing sebelum salah satunya mati. Di Kristen pun Tuhannya mati kan. Kalau kami orang Islam ya meninggal. Enggak boleh kalian menikah salah satunya kalau masih hidup dua-duanya. Karena kalau menikah salah satunya nih dianggap berzina. Ini kan pengkebirian hak asasi manusia. Anda masih sehat tuh. Muda, tapi kadang terpaksa berpisah karena zina tadi, boleh berpisah kalau ada zina. Ketika tidak ada solusi begitu, ya bagaimana dong? Allah tidak adil kan? Anda masih sehat, segar bugar, satu dan lain hal terpaksa Anda berpisah. Ya kan? Tapi tidak dibolehkan menikah, nggak dibolehkan kawin salah satunya, kecuali ada yang meninggal. Ya kuat-kuatan doa kalian, salah satu cepat meninggal. Ini artinya menzolimi, Tuhan menzolimi ciptaannya. Menzolimi. Anda masih sehat, punya nafsu. Ingin bahagia, ingin menikmati hidup di dunia. Tapi nggak bisa kalian, nggak ada pilihan kalian. Nggak ada solusi bagaimana supaya kalian mendapat hidup bahagia itu. Ya, nggak masuk akal kalau seorang laki-laki itu tidak menginginkan kebahagiaan duniawi. Masuk akal. Jadi istilahnya artinya mengkebiri diri sendiri, nggak boleh menikah. Itulah kekakuan aturan-aturan dalam Kristen ya. Tidak ada solusi. Ya tadi ada zina, tapi nggak bisa pun kawin ya, harus mati salah satunya. Ya teman-teman, jadi jangan ragu-ragu kalian. Apa ya aku bilang ya, belajar tentang Bible Anda, belajar tentang Bible Anda. Di Kristen itu nggak ada solusi. Malah menzolimi, Tuhan Anda menzolimi ciptaannya. Kalau Islam Masya Allah, Allah tahu apa-apa saja yang dibutuhkan ciptaannya, apa yang dibutuhkan hambanya. Karena dia yang menciptakan kita. Oke Bang ya, itu aja Bun, lanjut. Luar biasa Bunda Rahma. Saya sapa dulu. Ya, jadi memang Joho. begitulah Islam. Joho. Sebentar Erik, sedikit aja. Joho, Oh ya, oke. Tiara, sebentar saya sapa dulu. Biar saya turunkan kalau nggak ada yang apa.